Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita tujukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita. Perkenalkan, nama saya Hairian Nur dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkajen Kepulauan pada jurusan Peternakan, Kombes Agribisnis Peternakan. Pada kali ini saya akan membawakan mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Ternak sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu bidang pengolahan hasil ternak. Sebagai deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana pengolahan hasil ternak dari berbagai komoditi, baik itu daging, susu maupun telur, yang kemudian akan dipelajari bagaimana prinsip pengawetannya sampai kepada bagaimana teknik beberapa metode pengolahannya sampai kepada analisis pemasaran dan analisis usaha dari berbagai komoditi olahan hasil ternak tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan teknologi pengolahan berbagai komoditi hasil ternak dimulai dari daging, susu maupun telur, dan mampu menerapkan dengan terampil berbagai macam teknologi pengolahan hasil ternak tersebut. Kemudian bagaimana menganalisis usaha dari peternakan terkait dengan bidang teknologi pengolahan tersebut, bagaimana melakukan prinsip pengawetan sampai kepada bagaimana melakukan pengolahannya. Pada kuliah ini saya memberikan beberapa metode dengan cara baik itu dengan cara diskusi kelompok dalam kelas ataupun secara interaktif antara dosen dan mahasiswa. Kadang saya memberikan pertanyaan, kemudian mahasiswa memberikan tanggapan atau jawaban, ataupun kadang mahasiswa memberikan pertanyaan, kemudian saya memberikan jawaban. Untuk beberapa penilaian ada dua, yaitu pada teori maupun praktek. Pada teori saya menilai dari kehadiran, kemudian tugas atau kuis, kemudian dari ujian, kemudian dari sikap. Pada teori ini sebanyak 1 SKS, kemudian praktek 2 SKS karena lebih banyak mengedepankan bagaimana prakteknya. Untuk praktek penilaiannya dinilai dari kehadiran, kemudian keaktifan, kemudian bagaimana laporannya, kemudian ujian dari praktek dan sikap. Untuk pertama, pemberian pada pertemuan pertama kami memberikan kontrak perkuliahan yang dimana di dalamnya dibahas bagaimana penggunaan kostum atau pakaian dari mahasiswa, kemudian bagaimana pencocokan waktu, toleransi waktu yang diberikan kepada mahasiswa yang terlambat maupun ketika dosennya lagi berhalangan, kemudian tata tertib dalam kelas, handphone dimana yang berkaitan dengan komunikasi ataupun kedisiplinan mahasiswa. Kemudian pertemuan selanjutnya ada beberapa modul pada mata kuliah ini, yaitu seperti yang pertama ruang lingkup dari teknologi pengolahan hasil ternak, kemudian karakteristik dan fisik kimia dan biologi dari beberapa komoditi hasil ternak seperti daging, susu dan telur, kemudian bagaimana prinsip pengawetan dan pengolahan dari hasil ternak, kemudian bagaimana metode-metode teknik pengolahan dari beberapa hasil ternak, kemudian bagaimana pengemasan dan pelabelan dari produk olahan hasil ternak, kemudian bagaimana pengawasan dan sistem keamanan pangan hasil ternak, kemudian pemasaran produk olahan hasil ternak, dan sampai kepada analisis usaha pengolahan hasil ternak. Dan beberapa ini akan dipraktekkan pada prakteknya di laboratorium atau kadang juga kunjungan ke industri. Untuk di laboratorium biasanya kami memberikan praktek berupa bagaimana mahasiswa disediakan beberapa komoditi hasil ternak berupa karkas atau daging, kemudian telur ataupun susu, yang dimana beberapa komoditi itu akan dilakukan pemeriksaan karakteristik baik secara fisik, kimia maupun biologi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian dilakukan beberapa prinsip pengawetan dan pengolahan dari beberapa komoditi hasil ternak tersebut. Kemudian dari beberapa komoditi itu akan dilakukan pengolahan, apakah
diolah misalnya dari karkas atau daging menjadi nugget, seperti juga misalnya susu menjadi es krim ataukah telur menjadi telur asin, dan berbagai macam produk olahan lainnya. Yang kemudian beberapa produk olahan tersebut akan dilakukan penjualan atau pemasaran yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri, yang kemudian dari pemasaran itu atau penjualan itu akan dilakukan analisis usaha oleh mahasiswa tersebut. Untuk beberapa metode pengajaran yang saya berikan baik secara offline maupun online dapat dilihat pada video berikut ini. Baik, selanjutnya aktifkan dulu kameranya. Perbaiki posisinya, posisi duduknya. Tolong diperbaiki posisi duduknya. Jangan ada yang menunduk, tolong dihadapkan ke depan kameranya. Kameranya. Mukanya ke kamera ya. Bisa? Bisa ya? Oke. Kita mulai saja. Komoditi yang termasuk komoditi dan kemudian hasil dari ternak-ternak tersebut seperti daging, susu, telur itulah yang termasuk itulah yang merupakan hasil ternak. Kemudian bagaimana menerapkan dengan terampil teknologi pengolahan berbagai komoditi tersebut, komoditi hasil dari ternak tersebut, dan menganalisis usaha peternakan dalam bidang teknologi pengolahan hasil ternak. Jadi di sini di mata kuliah ini setelah kita sudah mempelajari bagaimana budidaya dari berbagai macam ternak, baik ternak kerbau, ternak kuda, ternak sapi, ternak unggas, ternak ayam, ternak berbagai macam lainnya ternak, itu ada yang menghasilkan telur, ada yang menghasilkan daging, ada yang menghasilkan kulit, ada yang menghasilkan susu dan sebagainya. Itu bisa kemudian dilakukan pengolahan dengan berbagai macam teknologi dengan bantuan teknologi sehingga dapat diciptakan atau dapat dibuat suatu produk baru yang lebih berkualitas, lebih ekonomis sehingga lebih disukai dan lebih bermanfaat untuk banyak kalangan. Nah, untuk khusus ini adalah pengolahan hasil ternak yang dimana pengolahan hasil dari berbagai daging, telur maupun susu itu kemudian akan diolah menjadi makanan yang bergizi dan sehat untuk dapat dikonsumsi oleh manusia. Jadi di sini bagaimana membuat makanan ya dengan campuran bantuan teknologi. Baik, selanjutnya sebelum kita lebih lanjut bagaimana pengertian dari dan ruang lingkup dari pengolahan hasil ternak, sebelumnya kita mari kita sepakati bersama. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah sudah berlaku. Sebenarnya ini berlaku ya. Kalau di panduan itu ada, kalau saya tidak salah itu ada persyaratannya itu berapa persen. Kalau saya tidak salah sih kurang, kalau di bawah 75% itu kehadiran tidak diperkenankan ikut UTS atau UAS, karena sebenarnya ini kalau tidak adil untuk temannya yang rajin kuliah, sementara ada yang langsung saja ikut ujian. Dan sebenarnya pun juga kalau misalnya biarpun ikut ujian, apa juga yang mau dijawab kan tidak pernah ikut kuliah. Kecuali kalau ambil catatannya temannya terus dilihat,
Ya, saya tidak tahu itu kan tidak adil untuk temannya yang hadir, yang rajin, sementara nanti tiba-tiba tinggi nilai ujiannya dan tidak malah malah tidak pernah ikut, kuliah, kan tidak adil untuk temannya yang rajin. Nah, untuk itu ini berkaitan dengan, cara penilaian. Nah, ini tim pengasuh modul, ada 2 dosen yang akan memberikan, pengajaran di kuliah ini. Saya sendiri dan ada di dosen dari, Agrotek ya kalau saya tidak salah. Kemudian bagaimana sistem penilaian dari sebenarnya setiap mata kuliah begini sistem cara penilaiannya. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa saya, mungkin ada yang nilainya dapat A- atau dapat B tetapi mungkin merasa lebih rajin dari yang dapat, misalnya ada yang dapat B tapi dia lebih rajin merasa lebih rajin daripada yang dapat A-. Nah, itu bisa diketahui dari sini, bisa dicek. Mungkin ada nilai tugasnya yang rendah atau nilai ujian yang rendah. Nah, ini nilai ujian yang paling tinggi 50%. Nah, yang paling berpengaruh sebenarnya itu nilai praktek, karena praktek itu 67%, sementara nilai teori hanya 33%, tapi tetap saja berpengaruh. Makanya biasa kalau ada yang, eee eee, tidak terlalu banyak tugasnya tidak masuk, tugas-tugas teorinya tidak masuk, tapi dia, aktif dan rajin di praktek dan dia, memasukkan laporannya terutama, itu bisa menunjang, bisa menutupi, tugas-tugasnya yang tidak masuk. Yang penting dia masuk ujian dan laporannya masuk, karena itu sangat mempengaruhi. Ini laporan 50%, ujian 50% ya. Jadi kalau misalnya yang setengah-setengah otaknya, misalnya di ujiannya kira-kira tidak bisa menjawab dengan benar ataupun di pembuatan laporan tidak bisa terlalu bagus, nah silakan rajin memasukkan tugas-tugas ataupun di kehadiran aktif juga ya, perbaiki juga sikapnya, itu bisa menunjang nilainya untuk lebih bagus lagi. Baik. Selanjutnya ini bisa daftar referensi yang bisa dicari untuk, kuliah pengolahan hasil ternak. Selanjutnya, ini kita pertemuan pertama. Sebelum saya lanjut dulu, di sini saya mau tanya, ada yang sudah lihat semua nilainya? Nilai mata kuliahnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu. Sudah, terima semua nilainya? Atau ada yang merasa keberatan? Diterima semua ya, terutama yang mata kuliah yang saya, ampuh. Abatoir, ya Abatoir, jadi kalau di ini, angkatan ini. Abatoir, kerbau sama apa itu satu? Iya, kerbau juga, cuman kalau kerbau kan Pak Hari koordinatornya. Baik, tidak ada ya? Baik, kita lanjut saja. Alhamdulillah semua terima. Pertemuan 1 untuk modul pertama ini kita mempelajari tentang ruang lingkup teknologi pengolahan hasil ternak. Apa yang ingin dicapai? Tentu semua ada tujuannya, yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan manfaat dari teknologi pengolahan hasil ternak dalam usaha peternakan. Ada 2 subpokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu pengertian teknologi pengolahan hasil ternak dan ruang lingkup dan manfaat serta manfaat dari teknologi pengolahan hasil ternak. Yang pertama, pengertian dari teknologi pengolahan hasil ternak. Teknologi pengolahan hasil ternak adalah suatu teknologi yang mengolah hasil-hasil ternak yang tentunya adalah, pangan asal hewani seperti daging, susu, dan telur menjadi suatu makanan siap saji atau konsumsi yang berkualitas atau bergizi dan halalan thayyiban. Di sini juga sebenarnya, bisa masuk, kulit ya, karena ada juga yang beberapa yang mengolah kulit itu menjadi keripik kulit dan sebagainya. Itu bisa menjadi suatu pangan atau makanan yang sehat bagi, manusia. Selain, ada juga yang membuatnya sebagai, benda mati atau, bahan seperti tas kulit, sepatu kulit dan sebagainya.
Jadi ini khusus untuk pangan, pangan atau makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia yang berasal dari hewan. Nah, apa saja ruang lingkup dari teknologi pengolahan hasil ternak? Yaitu meliputi bagaimana karakteristik fisik, kimia, dan biologis dari produk hasil ternak. Jadi kan tadi produk hasil ternak kan seperti daging, susu, dan telur, dan ada juga yang menganggap kulit sebagai produk hasil ternak. Nah, bagaimana karakteristik fisiknya? Karakteristik fisik sebenarnya ini kita sudah pernah praktekkan atau pelajari, seperti itu meliputi cita rasa, warna, eh, aroma, tekstur, dan sebagainya, itu termasuk karakteristik fisik yang biasa kalau ada yang sudah pernah melakukan uji organoleptik, saya rasa rata-rata sudah pernah ya, apalagi di praktek HACCP, itu kan sudah pernah melakukan praktek uji organoleptik, itu di mana adalah uji fisik, uji menilai bagaimana fisik dari suatu daging, kalau itu dulu ya, daging unggas dulu ya, dicek karakteristik fisiknya, dan juga kalau di pengolahannya itu pada pembuatan nugget. Nah, jadi itu kita untuk ruang lingkup di sini kita akan mempelajari apa saja yang karakteristik fisik yang baik untuk daging, susu, maupun telur, dan berbagai jenis olahannya nanti. Kalau karakteristik kimia itu tentunya meliputi seperti apakah dia mengandung boraks atau kandungan zat kimia yang berbahaya, yang beracun, yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, yang berbahaya bagi tubuh manusia. Adapun juga karakteristik kimia lainnya seperti bagaimana asam amino, sebenarnya ikatan-ikatan kimianya ya, itu berhubungan, berkaitan dengan adanya cemaran biologis, seperti kalau kimianya seperti proteinnya, karbohidratnya, manfaat dari teknologi pengolahan hasil ternak. Jadi inti dari pertemuan pertama ini adalah bagaimana kita menyepakati kontrak perkuliahan dan bagaimana kita memahami esensi dari setiap tugas-tugas maupun ujian terutama, dan laporan prakteknya, agar kita bisa mengikuti setiap kegiatan dari apapun itu, setiap kegiatan dari akademik kita bisa memperhatikan dengan baik dan mengerjakan dengan baik agar nilainya bisa baik. Ada yang mungkin rajin tetapi tidak terekap, itu bisa mengetahui dari sini. Dan juga selain itu kita bisa mengetahui bagaimana pengertian ruang lingkup serta manfaat dari teknologi pengolahan hasil ternak. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang ingin sharing, silahkan. Kalau tidak ada, saya share ininya ya, absennya. Didengar Ji semua suara aku kah tadi? Jelas Ji? Jelas, Bu. Jelas Bu. Ada yang tidak bisa masuk ya? Jadi saya harap di sini bisa memperhatikan kembali jaringannya ya sebelum kuliah, karena ini sudah mulai kuliah, ini kebetulan hanya baru pertama kuliah perdana, jadi silakan diperhatikan jaringannya. Mungkin kalau yang bermasalah itu mungkin kuotanya bermasalah, silakan isi absennya. Ada linknya saya bagikan di chat ya, silakan diisi. Siapa ini? Amar Saputra. Belum gabung Amar Saputra? Amar Saputra, bermasalah jaringan, keluar masuk Zoom. Oke, kita terima.
Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita lanjut lagi, kalau saya tidak salah hari apa lagi itu ya? Hari Jumat ya. Hari Jumat, insya Allah kita lanjut lagi. Hari Jumat kah? Bukan, hari Rabu ya? Ya, hari Rabu jam 9 ya. Baik, saya cukupkan. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tidak pertanyaan, saya coba bertanya. Kalau ada yang tahu biasa ciri-cirinya daging, susu, telur yang sudah rusak atau sudah busuk, bagaimana? Daging dulu. Karakteristiknya daging yang sudah rusak bagaimana? Berubah warna, Bu. Kenapa? Berubah warna. Bagaimana? Bisa diperbesar volume suaranya? Berubah warna. Warnanya jadi warna apa? Nah, biasanya kalau daging segar warna apa? Kayak Biasanya warna daging segar itu biasanya warna merah kecoklatan ya, merah. Dan kalau ditekan itu dia akan kembali ke bentuk semula. Saat busuk itu sudah mulai rusak, dia biasanya lembek atau berair dan berair banyak dan keluar. Kemudian warnanya agak gelap. Tapi apakah kemudian selanjutnya apakah daging yang sudah turun kualitasnya, bukan rusak atau bukan rusak total ya, tapi sudah turun kualitasnya itu masih dapat diperbaiki atau masih dapat ditingkatkan kualitasnya dengan cara pengolahan. Ya, kalau daging yang sudah mulai menurun kualitasnya, baik dari kualitas karakteristik fisik maupun kimia maupun mikrobiologinya itu dapat kita perbaiki atau tingkatkan kualitasnya, tingkatkan daya tahannya ataupun nilai ekonomisnya dengan cara melakukan teknologi pengolahan pada daging tersebut. Apakah diolah menjadi bakso ataupun sosis ataupun nugget dengan penambahan beberapa bahan-bahan tambahan lainnya seperti tepung, bumbu-bumbu itu dapat meningkatkan atau memperbaiki cita rasa maupun kualitas dari daging tersebut. Misalkan daging itu, jadi nanti ada prinsipnya bagaimana memperbaiki kembali struktur atau tekstur dari daging tersebut, apakah dengan penambahan daging. Kemudian penanganannya juga perlu diperhatikan untuk daging segar itu supaya tetap tahan segarnya, walaupun meskipun disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, relatif lama itu bisa disimpan dalam suhu beku. Tetapi pada saat baru melewati masa pasca rigor mortis atau masa kekakuan otot, maka tidak boleh langsung disimpan dalam freezer ya atau ruang beku, tetapi disimpan dulu sampai dia suhu hilang, kemudian baru bisa dimasukkan kulkas dulu beberapa menit, baru dimasukkan ke freezer. Usahakan tidak dicuci atau tidak kena air ya. Tetapi kalaupun misalnya pada saat penyembelian itu, pada saat di tempat kotor, usahakan di tempat bersih atau dalam keadaan bersih. Tapi kalaupun misalkan kotor
sekali, terpaksa harus dibersihkan dulu baru disimpan. Kemudian susu ciri-cirinya susu yang sudah turun kualitasnya itu biasanya juga berubah warna dan kalau yang sudah rusak itu pasti sudah berubah rasa juga, sudah agak kecut atau apa, dan biasanya dia terpisah antara lemak dan protein, apa namanya, ada perpisah antara kulit dan air dan padatan. Ya. Kemudian kalau pada telur biasanya lebih cair, ya, lebih cair. Biasanya kan kalau telur segar itu dia putihnya atau albuminnya itu putih telurnya itu masih lebih kental. Nah, tapi kalau sudah mulai menurun kualitasnya dia akan mulai mencair. Maka cara pengawetannya untuk bisa dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama itu bisa dengan cara pengasinan, terutama kalau telur itik itu bisa dengan cara pengasinan, yaitu telur asin diawetkan dengan penggaraman. Bisa juga mengolahnya menjadi telur pindang. Dan penanganannya tentunya biasanya disimpan di suhu kulkas, ya, dingin. Kalau susu biasanya untuk penanganan Tolong diaktifkan kameranya, Dek. Yang bisa. Ya, saya mau screenshot dulu ya sebentar. Untuk keperluan ini, bukti mengajar. Sebentar ya, ini tidak kelihatan. Baik, kita masuk pada materi. Hari ini, jadi ingat ya, dicatat nanti di absennya, jangan sampai ada yang salah lagi, karena beberapa saya temukan yang sebelum-sebelumnya itu masih ada salah pilih kuliah ini kuliah hari ini kuliah apa, masa kuliahnya hari ini masih salah juga, padahal kan sudah ada jadwalnya. Jadi hari ini kita kuliah pengolahan hasil ternak, masih pada modul yang sama sebelum pertemuan sebelumnya, yaitu modul kedua, karakteristik fisik, kimia, dan biologis produk hasil ternak. Jadi nanti absennya ada pilihan juga modul keberapa dan pertemuan keberapa. Kita sudah masuk pada pertemuan ketiga ya, ini ya. Pertemuan ketiga ya, ini ya. Ini pertemuan ketiga sampai 4. Nanti kita pertemuan ketiga ini jam 10, nanti pertemuan keempat jam 11. Jadi apa yang ingin dicapai, kenapa mesti karakteristik fisik, kimia, dan biologis produk hasil ternak, kan kita sudah pelajari sebelumnya bahwa produk hasil ternak itu ada beberapa macam seperti daging, susu, dan telur, tetapi ada juga yang menganggap produk berupa kulit itu salah satu produk hasil ternak. Tapi ada juga yang mengatakan byproduct, dia merupakan hasil sampingan dari produk. Jadi tetapi dalam hal ini kita yang akan kita pelajari hanya 3, yaitu bagaimana karakteristik fisik, kimia, dan biologis dari daging, dari susu maupun dari telur. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas terkait produk karakteristik fisik, kimia, dan biologis dari daging. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait apa sih karakteristik fisik, kimia, maupun biologis dari susu.
Nah, subpokok yang akan kita bahas yaitu bagaimana karakteristik fisik, kimia, dan biologis dari susu, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karakteristik fisik, kimia, dan biologis dari susu. Sehingga diharapkan tentu dari modul ini capaian yang akan dicapai oleh mahasiswa dari pertemuan dari modul dari modul ini, yaitu mahasiswa mampu mengkategorikan karakteristik fisik, kimia, dan biologis dari daging, susu maupun telur. Jadi dibedakan apa yang termasuk karakteristik fisik, yang mana termasuk karakteristik kimia, dan yang mana yang termasuk karakteristik biologis dari ketiga macam produk hasil ternak tersebut. Kita lanjut. Apa sih definisi dari susu itu sendiri? Jadi susu ini diartikan sebagai sekresi dari kelenjar susu susu binatang yang menyusui anaknya, itu menurut Backel tahun 1987. Nah, susu ini sendiri merupakan kalau kita mau gampang kan banyak yang sebenarnya susu ada juga yang beberapa memalsukan biasa susu. Kalau kita mau bandingkan bedakan kalau kita melihat secara visual saja, secara kasat mata tanpa ada penciuman atau bagaimana, kalau kita melihat secara sekilas antara susu dan santan itu tidak jauh beda ya, mempunyai warna yang sama yaitu warna putih, tetapi ketika perbedaannya air susu dan air santan yaitu pada air susu itu tentu memiliki bau khas yang berbeda dengan santan itu sendiri. Nah, kemudian air susu yang sudah direbus itu air susu yang sudah dicampur dengan gula ataupun dengan gula atau yang lain, itu bukan lagi termasuk susu segar ya, susu murni, tetapi merupakan susu dicampur dengan hasil yang sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau tidak ditambahkan sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan. Jadi susu segar itu yang baru saja diperah dari peternakan sapi perah, kemudian dia tidak ditambahkan dengan sesuatu apapun dan tidak diberikan perlakuan apapun, hanya kecuali pendinginan sesaat setelah diperah ya. Maksudnya bukan pendinginan yang dimasukkan ke dalam kulkas dan sudah berhari-hari, tetapi yang baru saja diperah dan itu berasal dari ambing sapi yang sehat dan bersih, itu adalah susu segar. Jadi sudah paham ya yang dikatakan apa definisi dari susu dan apa definisi dari susu segar. Jadi susu itu didefinisikan sebagai sekresi atau pengeluaran. Apa sih itu sekresi? Sekresi itu kan berupa hasil apa yang dikeluarkan atau disekresikan dari kelenjar ambing atau kelenjar susu binatang yang menyusui anaknya. Jadi tempat keluarnya susu atau kelenjar itu yang dikeluarkan dari ambing pada ternak mamalia, ternak sapi, kambing, ruminansia itu ambing itu mengeluarkan itu berupa kelenjar susu ya, yang mensekresikan berupa cairan itu berupa susu. Selanjutnya karakteristik fisik susu, bisa di-mute dulu deh, siapa itu yang baik. Karakteristik susu. Fisik, kalau kita katakan fisik berarti yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh, bisa bisa dicium aromanya, kemudian bisa dilihat secara kasat mata seperti itu. Jadi apa saja karakteristik dari fisik susu, yaitu
susu itu, susu murni atau susu segar itu tentunya berwarna putih susu, putih kebiruan atau kuning keemasan ya. Kemudian susu yang berwarna putih kebiruan itu disebabkan karena adanya pemantulan cahaya oleh globula lemak yang terdispersi. Jadi itu disebabkan adanya globula lemak yang terdispersi dalam artian dia memiliki kalsium kaseinat dan fosfat kolloidal yang terdapat di dalam sebagai nutrisi atau kandungan kimia alami atau nutrisi yang terdapat di dalam susu itu sendiri selain lemak. Kemudian itu yang terpantul cahayanya oleh cahaya matahari, kemudian itulah yang menyebabkan ada biasa kita lihat seperti tampak putih kebiruan. Juga karena lemaknya yang telah dihilangkan atau kandungan lemaknya rendah sehingga warna kebiru-biruan itu lebih menonjol. Jadi kalau misalkan dia lebih putih kebiruan berarti kandungan lemaknya rendah, bisa dikatakan kandungan lemaknya rendah. Tetapi kalau kandungan lemaknya tinggi itu cenderung berwarna kuning keemasan. Kemudian susu yang berwarna kuning keemasan itu disebabkan karena adanya juga warna karoten yang merupakan memberikan pigmen warna kuning tersendiri pada susu sehingga susu itu berwarna kuning. Hewan yang memproduksi susu berwarna kuning ini mempunyai karoten yang sangat tinggi. Jadi ketika ada hewan yang menghasilkan susu atau kelenjar air susu yang lebih berwarna kuning keemasan, berarti hewan itu memiliki kandungan karoten yang sangat tinggi dalam lemak susunya. Yang memberikan pigmen warna kuning tersendiri terhadap mungkin memang ada teknologi yang diberikan khusus ke ternaknya ataukah ke susunya yang dilakukan oleh Greenfield sehingga kenapa dia lebih unggul dari susu yang lain, lebih tinggi kadar nutrisinya. Ternyata memang mungkin seperti itu ya, ada teknologi tertentu yang dilakukan ya, salah satunya tadi dengan perlakuan permit, tetapi ke depannya yang perlu diketahui apakah permit ini jangka panjangnya itu berbahaya bagi tubuh manusia ketika dikonsumsi, karena itu adalah salah satu teknologi yang diberikan dengan adanya pemisahan membran supaya mungkin mungkin pada prinsipnya mungkin kalau saya bisa katakan mungkin dengan tujuan untuk supaya kadar nutrisi yang diasup dari pakan yang dikonsumsi itu bisa lebih terserap maksimal ke tubuh ternak sehingga bisa mengalirkannya ke produksi susu. Mungkin salah satu seperti itu mungkin, tetapi itu yang perlu lagi ditelusuri, dipelajari lagi apakah memang ini aman atau tidak berbahaya bagi manusia ketika dikonsumsi, karena kita perlu pelajari ya, saya tidak bisa jelaskan bagaimana juga karena kita perlu pelajari apa yang dikandung dari apa dibuatnya itu permen, apakah dari bakteri ataukah dari apa, sehingga apakah itu berbahaya atau aman ketika diaplikasikan ke ternaknya itu sendiri atau ke susunya itu sendiri. Saya belum tahu apakah diaplikasikan ke ternaknya atau ke susunya atau bagaimana ya, saya masih mau pelajari nanti. Terima kasih Alwi sudah memberikan sharingnya terkait istilah dari permit ya, nanti saya pelajari juga. Silakan juga di searching, dipelajari ya, kita sama-sama belajar. Ada lagi Alwi? Mungkin mungkin cukup untuk itu, tapi perlu ditelusuri kembali itu karena sempat ada efek samping atau apa gitu. Betul, iya. Betul, makanya sampai disebar di warga atau apa itu. Iya, betul. Tidak ketahui. Karena itu juga saya jadi pertanyaan kenapa ini Greenfield sangat tertutup. Maksudnya ini informasinya terkait itu sangat ketat dan sangat tertutup. Kita tidak tahu ya apa yang sebenarnya yang diterapkan di situ. Apakah ada perlakuan teknologi dari satu tadi permit? Apakah menggunakan apakah itu aman atau berbahaya bagi manusia untuk jangka waktu panjang. Baik, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Tadi sudah semua ya. Semakin sedikit, 38 Jini yang hadir. Sudah absen semua?
Iya, Bu. Ya, baik. Jadi ini sudah 2 kali pertemuan ya. Ini tadi sudah jadi 2 kali absen ya. 2 kali absen semua. Iya, Bu. Jadi ini sudah 2 pertemuan. Nanti pekan selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-5 berarti ya. Ini kan sudah sampai pertemuan ke-4. Jadi selanjutnya di hari Rabu itu pertemuan ke-5 masih karakteristik fisik, kimia, biologis dari telur. Kemudian pertemuan selanjutnya pertemuan ke-6 kita langsung lanjut dengan prinsip dan metode pengawetan dan pengolahan hasil ternak. Untuk tadi pertanyaan Alwi mungkin bisa kalau kita sempat nanti saya jelaskan pekan depan ya, nanti kita pelajari bersama. Silakan kita pelajari bersama terkait permit ini. Masukan yang bagus, sangat bagus bagi kita semua untuk mengenal lagi istilah salah satu teknologi di pengolahan susu ya. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bakterinya tanpa mematikan sporanya, ya. Itu tujuannya. Dia mematikan bakteri patogen. Bakteri patogen ini menjadi penyebab apa? Penyebab orang biasanya mencret, diare, ya. Kayak kalau ini itu air mentah yang belum dimasak, itu pasti mencret ya, atau diare minimal. Karena banyak bakteri patogennya. Sudah ini. Kemudian ada juga sterilisasi ya. Sterilisasi ini seperti yang saya katakan tadi, dengan pendinginan dan pembekuan akan menghambat pertumbuhan bakteri. Kenapa dikatakan hanya menghambat? Karena dia tidak sampai mematikan bakteri tersebut, bakteri patogen tersebut, tetapi dia tidak akan menahan, dia akan menahan atau menghambat proses pertumbuhan dari bakteri itu, karena bakteri itu tadi tidak bisa bertumbuh dan berkembang biak pada kondisi dingin dan beku, ya. Kemudian dilakukan dengan cara memasukkan susu ke dalam cooling unit atau RMS, kulkas atau refrigerator. Kemudian baru dimasukkan dengan memasukkan susu ke dalam freezer. Ya. Pengeringan atau penguapan, ini caranya ya, cara metode dari pengawetan dengan cara pengeringan atau penguapan. Jadi prinsipnya itu menguapkan semua komponen air yang terdapat pada susu ya. Tadi seperti yang saya katakan tadi ya, menghilangkan kadar air ya, kadar air dari susu dengan cara seperti apa? Yaitu seperti contohnya susu kental manis dalam keadaan susu atau susu bubuk ya. Susu bubuk itu kan produk susu kering ya, produk yang tersisa hanya bahan kering dari susu ya, dimana kadar air sudah dihilangkan ya, sehingga susu bubuk itu jauh lebih lama daya simpannya dibandingkan susu cair. Metodenya yaitu susu kental manis dalam kaleng dituangkan sampai kadar airnya 3,5, lalu diberi gula dan sampai kadar bahan padat mencapai 70% atau lebih. Nah, susu kental manis ini biasanya daya simpannya itu jauh lebih lama. Kenapa? Karena dia ditambahkan gula. Kenapa sebenarnya dia produk susu yang bisa juga dikatakan dia produk sampingan dari susu, karena biasanya susu yang diambil pun juga adalah misalnya kayak sisa whey-nya atau dari susu ya. Tapi ini dan ditambahkan gula. Kenapa dengan penambahan gula ini terjadi makanan oleh bakteri yang ada ya. Jadi kalau ada bakteri yang terkontaminasi, bakteri itu akan lebih dulu mengkonsumsi gulanya dibandingkan susu nutrisi dalam susu ya, karena dia butuh gula untuk sumber energi dari bakteri untuk berkembang biak, untuk bergerak beraktivitas. Sehingga dengan penambahan gula bisa menghambat bakteri itu langsung mengkontaminasi nutrisi inti dari susu ya, seperti itu. Kemudian susu bubuk melalui proses spraying, penyemprotan, mulanya susu diuapkan. Kemudian susu kental yang tersisa disemprotkan dengan semprotan halus ke dalam ruang pengering besar. Jadi ada memang alat sprayer ya. Kemudian dimasukkan di situ ya, atau buah-buahan, minum Yakult ya, bersihkan itu usus tak, dan kasih sehat di usus tak, jadi lancar di pencernaan tak. Ya, keluarkan semua itu, dia keluarkan semua itu kotoran-kotoran yang ada dalam menempel di dinding usus ya, pada dinding usus. Nah, bahaya itu kalau kita usus tak itu bermasalah, apakah dia lecet ataukah dia banyak kotoran di dindingnya ya. Kalau banyak kotoran di dinding usus itu tidak mudah menyerap makanan. Sementara usus ini adalah fungsinya menyerap makanan. Nah, kalau kita tidak bisa menyerap makanan, apa yang kita bisa berikan ke tubuh kita? Nah, sementara kita butuh protein, lemak dan sebagainya untuk kesehatan tubuh kita ya. Sementara kalau penuh kotoran di usus tak, di dinding usus tak, tidak bisa menyerap makanan, bagaimana caranya kita bisa sehat ya? Kita bisa menyerap, cuma kita mengkonsumsi makanan tapi tidak bisa terserap ke tubuh. Makanya ada orang, saya pernah lihat di TikTok ya, itu ada orang yang bersyukurlah kita ini diberikan kesehatan, kita bisa mengkonsumsi makanan, makan dengan normal ya, kemudian tubuh kita bisa mencerna dengan baik. Banyak, ada beberapa saya lihat orang di yang pernah dia share di TikTok itu, dia tidak bisa mencerna makanan, jadi dia itu untuk membutuhkan
protein, lemak, vitamin, dan mineral, karbohidrat ke dalam tubuhnya, dia harus memasukkannya melalui selang. Ya. Selang, jadi langsung itu terserap ke tubuhnya. Jadi karena rusak itu sistem pencernaannya, baik ususnya, lambungnya, ginjalnya, dan sebagainya, jadi tidak bisa dia tubuhnya mencerna dan menyerap itu makanan, sehingga sebenarnya dia bisa makan, tapi itu tubuhnya tidak bisa mencerna. Jadi harus ada selang yang bisa mengeluarkan kembali makanan itu. Jadi percuma dia makan. Ya, kalau dia mau merasakan itu nikmatnya makanan, dia makan saja, tapi tidak akan terserap ke tubuh. Jadi caranya dia bisa tubuhnya terserap makanan, karbohidrat, lemak, dan sebagainya, dia harus memasukkan selang ke dalam tubuh yang langsung terserap ke dalam tubuhnya. Selang dia masukkan ke mulai apakah melalui perutnya ataukah melalui dadanya, ya. Itu jadi bersyukurlah kita, jagalah itu, cintailah usus kita, jagalah itu kesehatan kita, jagalah itu sistem pencernaan kita, ya. Lambung kita, usus kita, ginjal kita. Jadi kalau mau dijaga ginjal kita, minum air putih banyak-banyak, jangan suka minum yang berwarna-warna, ya. Kemudian jarang kalau harus buang air kecil, kita tahan-tahan, jangan, ya. Saya sudah menyaksikan sendiri teman saya, ya, almarhumah sudah meninggal, ya, 2 tahun yang lalu. Dia karena dulunya itu waktu mahasiswa, sama-sama saya dulu mahasiswa S1, dia sering suka minum yang berwarna, ya. Ternyata nih saya saksikan sendiri, ya. Dia suka minum yang berwarna, jarang minum air putih, kemudian suka sekali tahan kencingnya, ya. Kalau dia suka tahan buang air kecil, jadi terjadilah infeksi pada kandung kemih, ya. Kemudian ginjalnya itu rusak akibat harusnya dikeluarkan itu air yang harus dikeluarkan, sisa air, ya, dalam tubuh, tapi tidak dikeluarkan sehingga ginjalnya membengkak dan rusak, sehingga tidak lagi berfungsi ginjalnya. Karena tidak lagi berfungsi ginjalnya yang seharusnya menyaring itu air yang dalam tubuh, ya, sisa air, tapi karena rusak sehingga perutnya membengkak. Jadi lama itu dia cuci darah karena kan rusak di ginjalnya. Nah, sementara dia butuh untuk mencuci darahnya, kita harus cuci darah supaya darah kita itu bersih, steril dari adanya kuman-kuman, kotoran-kotoran dan bakteri dan sebagainya yang harus dibuang, ya. Jadi itu disterilkan lagi sehingga dia harus cuci darah. Dan berapa tahun itu dia 4 tahun, berapa tahun itu dia cuci darah. Akhirnya sampailah ajalnya, ya, dia meninggal. Jadi penting sekali kita menjaga kalau orang mah, kita harus memperhatikan juga makannya, ya. Kalau yang sakit mah itu jangan makan selalu yang tantangan dengan lambung kita, ya. Kalau makan yang pagi-pagi, ya, bisa tahan lapar. Kalau tahan lapar, makan telur rebus pagi-pagi, ya. Kalau usus tadi, ya, makanya jangan hanya mengkonsumsi yang makanan goreng-gorengan, tapi pagi makan kayak serat dari sayur ataupun buah, ya. Nah, itu penting sekali untuk kalau minum saya, ya. Oke, rokok saja, ya. Kemudian kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu sangat membantu sekali membersihkan usus kita. Jadi penting sekali sistem pencernaan, karena sistem pencernaan inilah yang membantu kita aktivitas metabolisme tubuh kita, ya. Kemudian produktivitas tubuh kita, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Thank you. Ini adalah produk yogurt brand. Empat. Nah, itulah tadi video pengajaran yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.